Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tantangan dan etika teknologi informasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan. Yang pertama adalah saya sendiri, Anggi Vitasari, absen 4. Yang kedua adalah Adiska Yuniar, absen 8. Yang ketiga Gayatri Aningtyas, absen 14. Yang keempat Mita Triavani, absen 19. Yang terakhir adalah Nafahatul Wiyaya, absen 22. Perkembangan teknologi informasi dan komputer sebagai sarana informasi yang sudah memberikan banyak keuntungan. Salah satu manfaatnya ialah informasi dapat diperoleh dan pengambilan keputusan dengan sangat cepat dan dilakukan secara akurat, tepat, dan berkualitas. Di balik banyak keuntungan tersebut juga terdapat banyak kerugian akibat perkembangan teknologi informasi dan komputer. Akibatnya akan menimbulkan dampak yang besar yang akan menimbulkan tentang isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, pemberian kerja kesehatan, dan kondisi kerja. Tanggung jawab etika pelaku bisnis. Setiap pelaku bisnis akan mendapatkan sebuah tanggung jawab untuk menyebarluaskan dalam penggunaan teknologi informasi. Sebagai pelaku bisnis, maka harus memiliki tanggung jawab dalam membuat suatu keputusan tentang segala suatu aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi. Etika bisnis berkaitan dengan berbagai pertanyaan yang dihadapkan kepada manajer dalam mengambil keputusan dalam aktivitas bisnis. Terdapat berbagai isu tentang hak cipta intelektual, keamanan di tempat kerja, dan privasi pelanggan dan karyawan merupakan area utama dalam suatu kontroversi etis di teknologi informasi. Dalam menghadapi berbagai isu-isu tersebut, seorang manajer atau pelaku bisnis harus siap mengambil keputusan yang tegas dengan secara cepat dan beretika baik dalam menghadapi isu-isu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Adiska. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu etika teknologi. Sebagai pelaku bisnis atau manajer juga harus memperhatikan dalam penggunaan segala bentuk teknologi dalam setiap aktivitas dan kerja para pemakai teknologi secara beretika. Karena manusia mempunyai segala keterbatasan alamiah, sementara pemakaian teknologi juga akan berpengaruh langsung terhadap si pemakai teknologi. Terdapat contoh yang wajib diperhatikan terhadap seluruh pengguna teknologi. Dalam menggunakan komputer atau teknologi lainnya harus disesuaikan dengan kondisi isi pemakai, karena apabila tidak menyesuaikan akan mempengaruhi kondisi fisik bagi si pemakai. Kejahatan komputer atau cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain. Terdapat beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Di antaranya, yang pertama ada illegal access atau akses tanpa izin, yang kedua illegal content atau konten tidak sah, yang ketiga data forgery atau pemalsuan data, yang keempat ada spionase cyber atau mata-mata, yang kelima data theft atau pencuri data, yang keenam ada misuse of device, yaitu menyalahkan peralatan komputer. Nah, ini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan komputer. Yang pertama, yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak memerlukan peralatan yang modern. Yang ketiga, pelaku merupakan orang yang umumnya cerdas, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, sistem keamanan jaringan komputer yang lemah mengakibatkan jaringan tersebut mudah ditembus. Yang terakhir yaitu kurang pahamnya para pengguna komputer bahwa terdapat undang-undang yang berlaku dalam hal kejahatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gayatri Anindiyas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Della. Untuk selanjutnya yaitu ada manajemen keamanan teknologi informasi. Manajemen keamanan teknologi informasi merupakan upaya untuk melindungi, mengamankan aset-aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul dari internal maupun eksternal
yang akan membahayakan aset informasi. Selanjutnya, tujuan dari keamanan teknologi informasi ialah untuk integritas, keamanan, dan akurasi proses serta sumber daya semua sistem informasi. Manajemen keamanan teknologi informasi yang efektif dapat mengurangi kesalahan, bahkan kerugian dalam sistem informasi yang saling berhubungan dengan para pelanggan, pemasok, dan stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Di sini terdapat beberapa sistem pertahanan yang sangat penting pada saat ini. Di antaranya, yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data merupakan cara yang paling penting untuk melindungi data dan sumber daya jaringan komputer lainnya, terutama di internet, intranet, dan ekstranet, pesan, password, file, dan data lainnya. Dapat ditransmisikan dalam bentuk acak dan dibentuk kembali oleh sistem komputer untuk para user yang mempunyai hak. Untuk yang kedua yaitu ada firewall, merupakan security gate system yang melindungi intranet perusahaan dan jaringan lain perusahaan dari penerobosan dengan menyediakan saringan dan poin transfer yang aman untuk akses dari internet serta jaringan lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pemonitoran email. Internet dan sistem email online merupakan salah satu tempat untuk serangan para hacker untuk dapat menyebarkan virus komputer atau menerobos masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Email juga merupakan wadah untuk berbagi usaha oleh para perusahaan untuk menentukan kebijakan atas pesan ilegal, personal, atau yang merusak oleh karyawan, serta atas tuntutan dari beberapa karyawan dan pihak ketiga atau pihak lainnya yang melihat kebijakan semacam itu sebagai pelanggaran atas hak privasi. Kemudian tahapan dalam manajemen keamanan TI ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman-ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Kemudian yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat mengancam sumber daya informasi perusahaan. Dan untuk yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mita. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi dalam manajemen keamanan. Yang pertama ada risk management atau manajemen risiko, yaitu manajemen risiko dirancang untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber data informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang akan dihadapinya. Lalu ada tolak ukur, merupakan keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus memberikan perlindungannya yang cukup terhadap gangguan yang terotorisasi ancaman-ancaman terhadap keamanan teknologi. Lalu ada ancaman internal. Ancaman yang berasal bukan hanya dari dalam internal perusahaan saja, tapi juga kontraktor, pekerja sementara, bahkan mitra bisnis yang dapat menjadi ancaman keamanan infrasi perusahaan. Lalu ada ancaman eksternal. Ancaman yang berasal dari lingkup perusahaan, seperti perusahaan pesaing atau kompetitor yang memproduksi barang yang sama dengan produk yang dihasilkan perusahaan kita. Lalu selanjutnya ada risiko keamanan teknologi informasi. Yang pertama ada interruption atau ancaman terhadap availability, yaitu merupakan data dan informasi yang berada di dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga tidak lagi digunakan. Yang kedua ada interception atau ancaman terhadap secret, merupakan orang yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. Yang ketiga ada modification atau ancaman terhadap integritas, merupakan orang yang tidak berhak untuk mengakses dan mengubah informasi. Yang keempat ada publication, merupakan orang yang tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengakses informasi serta meniru bahkan memasukkan informasi ke dalam suatu sistem. Selanjutnya ada kebijakan keamanan TI. Suatu perusahaan mempunyai kebijakan untuk mengarahkan keseluruhan program agar dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan tersebut akan menerapkan keamanan informasi dengan beberapa fase. Yang pertama, inisiasi proyek, yaitu untuk membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan informasi tersebut. Yang kedua, ada penyusunan kebijakan untuk berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan.
berkonsultasi dengan pihak yang berminat, pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat ada kesadaran dan edukasi, yaitu melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Yang kelima ada penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana tersebut diterapkan. Yang selanjutnya ada pentingnya keamanan sistem. Suatu sistem teknologi informasi harus mempunyai keamanan atau security system yang baik, agar sistem tidak dapat diakses, diperbarui, atau dimodifikasi oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk mengakses sistem tersebut. Keamanan sistem dapat ditingkatkan dengan cara membangun firewall yang baik, yang tidak mudah ditembus oleh hacker atau cracker yang ingin mengakses sistem untuk kepentingan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nafahatul Wiayah. Contoh kebocoran dan manipulasi data dan akibatnya. Kebocoran sebanyak 1,3 juta data pribadi pengguna Electronic Health Record yang disebut EHR menjadi perhatian banyak orang karena aplikasi tersebut selama ini digunakan untuk kepentingan pelacakan COVID-19 dalam pemenuhan persyaratan penerbangan. Temuan kebocoran data pengguna EHR pertama kali ditemukan oleh peneliti VPN Mentor dilansir dari vpnmentor.com. 1,3 juta data pengguna EHR pertama kali ditemukan di sebuah server yang bisa diakses oleh semua orang. Temuan tersebut membuat data pengguna EHR menjadi sangat rentan untuk disalahgunakan. Adapun beberapa data yang bocor antara lain data-data yang bocor yaitu yang pertama, data pribadi, yaitu identitas pengguna, paspor, nomor induk kependudukan, yaitu NIK. Yang kedua, data dan hasil tes COVID-19, ID, rumah sakit, atau RS, serta alamat dan nomor telepon. Yang ketiga, untuk pengguna Indonesia, nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, foto. Yang keempat, pejabat pemerintah yang gunakan aplikasi Electronic Health Record. Yang kelima, data 226 RS atau klinik di Indonesia. Penanggung jawab tes pada pengguna dokter yang melakukan tes COVID-19, data tipe pelancong yang diizinkan di RS. Yang keenam, informasi pribadi orang tua atau kerabat pengguna. Detail hotel tujuan mereka, informasi sejak kapan akun pengguna EHR dibuat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, informasi staf EHR, yaitu nama, nomor ID, nama akun, alamat email, password. Dampak kebocoran data EHR yang pertama, yaitu bila terjadi kebocoran, data pengguna EHR rentan terhadap serangan dan penipuan dari peretas. Yang kedua, ada akses ke informasi pribadi. Peretas dapat targetkan korban dalam skema lebih sederhana maupun kompleks. Dan yang ketiga, bila data tak cukup, peretas dapat lancarkan aksi phishing via email, SMS, ataupun panggilan telepon. Selanjutnya, tindakan tidak etis dalam pemanfaatan TI. Aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak 2 perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Masing-masing PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik dibilangin Permata Hijau, dan PT KDK, perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di Bilangan Pasar Minggu. Penindakan
PTMI dilakukan pada tanggal 23 Februari 2009 sebagaimana penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk ataupun penyebab konflik sosial. Sementara PT KDK telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat ini penyidik masih memeriksa pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 Ayat 3, yaitu mereka diancam denda sebesar maksimal 500 juta dan hukuman kurungan selama 5 tahun. Terang penyidik Mabes Polri AKBP Rusayanto dalam jumpa pers di Jakarta Selasa tanggal 24 bulan 2. Selain kedua perusahaan, polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software bajakan sejenis. Pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan dan untuk kepentingan komersial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.